Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apria Hasia, NIM 172311092 dari Pendidikan IPA C 2017 UNP. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengembangan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing pada materi suhu dan perubahannya untuk peserta didik SMP. Proposal ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu metodologi penelitian pembelajaran IPA yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Yorneti MPD. Langsung saja masuk pada bab 1. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan itu kan merupakan suatu proses menyiapkan individu agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan itu merupakan suatu hal yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan mempunyai peranan penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Karena pendidikan di sini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berlangsung melalui proses pembelajaran. Menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan peserta didik dan antara peserta didik dengan guru. Dapat disimpulkan pendidikan itu adalah suatu kegiatan untuk menciptakan pembelajaran yang secara aktif membuat siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien, guru dituntut untuk mempersiapkan bahan ajar yang dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran. Namun, pada kenyataannya, saat di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Masih banyak pendidik yang langsung menggunakan bahan ajar dari penerbit tertentu tanpa upaya merencanakan atau membuat sendiri buku ajar tersebut, bahan ajar tersebut. Hal ini terlihat pada hasil wawancara saya dengan salah satu guru mata pelajaran di SMP, pada guru IPA kelas 7 di SMP Negeri 15 Padang, yang menyatakan bahwa bahan ajar yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran hanya bersumber dari buku paket yang diperoleh dari penerbit tertentu. Buku paket tersebut sudah memuat kegiatan mengumpulkan data, materi pembelajaran juga sudah lengkap, contoh soal dan soal-soal latihan. Namun materi pembelajarannya itu tersaji secara ringkas, dan guru dominan menggunakan di sana menggunakan metode ceramah, dan siswa di sana cenderung terlihat tidak aktif atau tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran dapat dipengaruhi oleh kesesuaian antara materi pembelajaran dan tingkat kemampuan berpikir siswa. Jadi, bahan ajar yang digunakan seharusnya itu sesuai dengan karakteristik siswa. Berdasarkan hasil wawancara, nilai rata-rata siswa hanya sebatas KKM. Selain itu, siswa belum mampu menyelesaikan persoalan yang terdapat perhitungan matematik, karena pada dasarnya siswa itu lebih cenderung menghafal daripada memahami suatu materi. Kesulitan menyelesaikan masalah pada siswa dipengaruhi oleh faktor kurangnya praktikum di laboratorium dan kurangnya buku IPA sebagai sumber belajar. Berdasarkan latar belakang tadi, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan kelayakan bahan ajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi suhu dan perubahannya. Kelayakan pembelajaran IPA
ditinjau dari aspek validitas, kepraktisan, efektivitas, dan pencapaian keterampilan proses sains siswa. Lalu selanjutnya identifikasi masalah. Di sini guru masih menjadi pusat pembelajaran di kelas. Jadi guru di sini masih menggunakan metode teacher center. Jadi siswa di sini kurang aktif. Lalu yang kedua minimnya pengetahuan siswa terhadap materi yang akan dipraktikumkan. Lalu selanjutnya siswa hanya sebatas menghafal terhadap materi IPA. Jadi siswa yang di sini kan memang kalau dari hasil wawancara kemarin, siswa itu memang lebih cenderung menghafal daripada memahami suatu materi. Lalu selanjutnya guru masih menggunakan bahan ajar dari MGMP. Lalu selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang saya angkat yaitu bagaimanakah validitas bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing pada materi suhu dan perubahannya untuk peserta didik SMP. Lalu bagaimanakah praktikalitas dan efektivitas penggunaan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing pada materi suhu dan perubahannya untuk peserta didik SMP. Lalu batasan masalah. Materi yang terkait pada penelitian ini hanya materi mengenai IPA SMP kelas 7 semester 1 pada materi suhu dan perubahannya yaitu pada KD 3.4. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah menentukan validitas bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing pada materi suhu dan perubahannya untuk peserta didik SMP. Tujuan selanjutnya yaitu menentukan praktikalitas dan efektivitas penggunaan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing pada materi suhu dan perubahannya untuk peserta didik SMP. Lalu selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Bagi siswa dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Yang kedua, bagi guru dapat membantu dalam penyampaian materi, terus memperbanyak variasi bahan ajar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Lalu bagi sekolah dapat dijadikan sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Lalu bagi peneliti dapat dijadikan sebagai kegiatan menetapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan dan menjadi titik awal untuk terus mengembangkan pengetahuan, wawasan serta inovasi dalam dunia pendidikan. Lalu kita masuk pada bab 2. Yang pertama yaitu kajian teori. Di sini membahas mengenai pengertian pembelajaran IPA di SMP pada kurikulum 2013. Lalu pendekatan inquiry, selanjutnya pendekatan inquiry terbimbing, lalu bahan ajar, dan yang terakhir pengembangan perangkat pembelajaran model 4D. Penelitian yang relevan penelitian yang relevan di sini yang pertama yaitu menurut Wahyuni penelitian Wahyuni tahun 2016 dengan judul Pengembangan Buku Siswa Berbasis Inquiry tentang materi tekanan zat cair dan penerapannya dalam kehidupan untuk siswa kelas 8 SMP. Lalu yang kedua yaitu Dwi 2011 dengan judul Pengembangan Modul IPA berdasarkan pendekatan inquiry terbimbing, dilengkapi make a match tentang materi sistem peredaran darah pada manusia untuk siswa SMP. Lalu yang terakhir yaitu menurut Yanti tahun 2013 dengan judul Pengembangan Modul IPA berdasarkan pendekatan inquiry terbimbing, dilengkapi make a match tentang materi sistem peredaran darah pada manusia untuk siswa SMP. Lalu selanjutnya yaitu kerangka berpikir.
kerangka berpikir. Kendala dalam proses pembelajaran IPA. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, peserta didik sulit memahami konsep pembelajaran terutama pada materi, suhu, dan perubahannya. Lalu yang kedua, media pembelajaran yang ada kurang menarik dan kurang bervariasi. Lalu yang ketiga, submateri rumus skala termometer merupakan materi yang terlalu rumit untuk dipahami. Selanjutnya, belum tersedianya bahan ajar IPA disertai pendekatan inquiry terbimbing tentang materi suhu dan perubahannya untuk peserta didik SMP yang valid. Lalu, pembuatan bahan ajar disertai pendekatan inquiry terbimbing tentang materi suhu dan perubahannya dengan tahap pengembangan model 4D yang telah dimodifikasi. Lalu selanjutnya uji validitas, lalu direvisi. Selanjutnya yaitu bahan ajar IPA disertai pendekatan inquiry terbimbing yang telah valid. Lalu diuji praktikalisasi, dan yang terakhir yaitu bahan ajar IPA disertai pendekatan inquiry terbimbing tentang materi suhu dan perubahannya untuk peserta didik SMP yang valid dan praktis. Masuk pada bab 3 yaitu bagian metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian pengembangan dengan model prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa bahan ajar untuk siswa SMP. Lalu objek penelitian. Objek penelitian di sini saya mewawancarai satu orang guru, lalu 30 siswa ke kelas 7 di SMP Negeri 15 Padang. Lalu prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan model 4D namun hanya sampai pada tahap ketiga. Yang pertama yaitu define, design, dan develop. Lalu selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah angket, yaitu ada angket validitas dan angket praktikalitas. Kedua angket ini disusun berdasarkan skala Likert dengan 4 alternatif jawaban. Jawaban diberi bobot atau disamakan dengan angka kuantitatif berupa 4, 3, 2, dan 1 untuk 4 pilihan pernyataan positif, di mana 4 alternatif ini yang pertama itu kurang dengan bobot nilai 1, cukup dengan bobot nilai 2, baik dengan bobot nilai 3, dan sangat baik dengan bobot nilai 4. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Data penelitian dianalisis dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Data untuk tahap pendefinisian dan perancangan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Sedangkan data dari tahap pengembangan yaitu validitas dan praktikalitas itu secara kuantitatif. Demikianlah presentasi proposal penelitian yang saya buat. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.